Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran geografi. Pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas mengenai konservasi. Sebelumnya, Miss Alda memberikan link tambahan berupa video mengenai persebaran flora. Mohon maaf, maksudnya persebaran fauna di dunia. Silahkan setelah menonton video konservasi ini, kalian menonton juga ya video persebaran fauna di dunia yang ada di e-learning di link tambahan. Oke, ini merupakan materi terakhir kita ya di bab mengenai flora dan fauna. Karena pekan depan kita akan melaksanakan ulangan harian sampai konservasi ini. Dan jangan lupa yang video tambahan persebaran fauna di dunia itu juga masuk ke dalam ulangan harian maupun UTS. Marilah kita membuka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa sih konservasi itu? Apakah dia pelestarian, menjaga, melindungi? Iya, betul. Itu semua masuk ke dalam konservasi. Jadi pada intinya konservasi itu merupakan upaya menjamin keanekaragaman flora dan juga fauna yang perlu dijaga, dilestarikan, dan dilindungi. Nah, untuk menjaga itu semua, maka ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk lembaga resmi, yaitu adanya Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Taman Wisata, Kebun Raya, dan Suaka Alam. Apa sih perbedaan dari kelima hal ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Taman Nasional ya. Nah, apakah kamu mendengar Taman Nasional Baluran yang ada di Jawa Timur? Ya, ini kurang lebih seperti ini gambarannya. Taman Nasional Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di dua provinsi ya, yang ada di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara. Nah, Taman Nasional ini diperuntukkan untuk penelitian, bisa pariwisata, tempat terbuka, bisa pendidikan pun juga bisa. Jadi maksud dari Taman Nasional ini, dia tuh memiliki kekhasan alam yang menonjol dengan kepentingan pelestarian yang tinggi. Kalau yang kita lihat di Baluran ya, Taman Nasional Baluran, ini kekhasan alamnya dia berupa sabana gitu, padang rumput yang luas, diselingi oleh semak belukar yang saling berjauhan. Ya, ini pohon-pohon yang saling berjauhan ya, seperti itu. Dan Taman Nasional di Indonesia ada sekitar 50-an loh, wah Masya Allah, banyak sekali ya. Yang kedua, ada cagar alam. Pernah dengar nggak cagar alam Tangkoko Batu Angus di Sulawesi? Lalu ada cagar alam Bukit Kelam Sintang di Kalimantan Barat. Mungkin kalau kita lihat dari nama-nama ini kayak terasa asing ya di telinga kita. Dikarenakan cagar alam berbeda dengan Taman Nasional yang tadi sebelumnya sudah kita bahas. Kalau cagar alam sendiri, yaitu untuk perkembangan flora dan fauna yang dibiarkan secara alami ya di lingkungan tersebut, serta dipastikan tidak ada gangguan dari manusia. Makanya mungkin kita kayak baru dengar nih nama-nama cagar alam ini karena nggak semua orang itu bisa masuk ke dalam cagar alam ya. Jadi hanya diperuntukkan untuk penelitian, dan orang yang pengen masuk ke sana juga harus mengantongi izin seperti itu. Ya, jadi dia perkembangan flora dan faunanya dibiarkan secara alami. Yang ketiga itu ada Suaka Marga Satwa. Apa itu Suaka Marga Satwa? Pernah dengar Suaka Marga Satwa Ujung Kulon yang ada di Banten? Ya, untuk pelestarian badak, harimau Sumatera. Suaka Marga Satwa Lorelindu di Sulawesi Tengah. Ada anoa, rusa, dan babi rusa. Jadi apa sih Suaka Marga Satwa itu? Nih, oh ya, sebelumnya mengenai Suaka Marga Satwa di Lorelindu ya, ada babi rusa. Mungkin yang kalian pengen tahu nih babi rusa tuh kayak gimana sih? Ya, kurang lebih kayak gini ya gambar wajahnya si babi rusa ini. Jadi Suaka Marga Satwa itu untuk melindungi satwa-satwa yang terancam punah. Nah, adanya Suaka Marga Satwa ini tujuannya ya untuk merawat dan mengembangbiakan kembali hewan-hewan yang sudah punah. Nah, salah satu contohnya ya ada dua ini yang sudah Miss berikan. Dan masih banyak lagi Suaka Marga Satwa di Indonesia yang lainnya. Yang keempat itu ada Taman Wisata Alam ya, ada Taman Wisata. Nah, Taman Wisata Alam ini kawasan pelestarian alam
untuk pariwisata dan rekreasi alam. Oh ya, tadi sebelumnya Miss lupa jelasin nih yang Suaka Marga Satwa ini boleh juga ya untuk kunjungan gitu. Pariwisata boleh, tapi dia harus dibantu, maksudnya dia itu harus ada petugasnya gitu, yang harus ada petugas yang membimbing ketika ingin pergi ke Suaka Marga Satwa ini. Ya, dibimbing oleh petugasnya. Lanjut ya, tadi yang keempat ada taman wisata alam, kawasan pelestarian alam untuk pariwisata dan rekreasi alam. Contohnya ada taman wisata budaya. Nah, pasti kalian tahu ya, Candi Borobudur di Magelang, terus taman wisata buatan Ancol. Mungkin kalian juga pernah nih pasti ke Ancol. Taman wisata religi Masjid Menara Kudus. Lanjut, yang ke-5 itu kebun raya. Nah, pasti kalian udah nggak asing lagi ya sama kebun raya. Pasti pernah ke kebun raya Bogor, dulu study tour waktu SMP, SD, terus Cibodas. Ya, jadi kalau kebun raya itu kawasan konservasi tumbuhan ya, yang sudah tertata rapi sesuai dengan klasifikasinya. Biasanya kalau kita ke kebun raya tuh ada nama-nama ilmiah biologinya gitu kan, yang sudah tertata rapi, ada tulisan nama tumbuh-tumbuhannya. Nah, ini terbuka juga ya untuk pariwisata, penelitian, pendidikan, seperti itu. Dan yang keenam, ini Sokalam yang terakhir. Ini kawasan perlindungan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan, hewan, serta tata ekosistemnya. Jadi kalau Sokalam itu meliputi cagar alam dan Soka Marga Satwa. Dia lebih luas lagi ya tempatnya, baik itu di darat maupun perairan. Ini contohnya ada Suaka Alam Taman Laut Pulau Pombo di Maluku melindungi pemandangan karang. Ada juga Suaka Alam Batang Pelupuh Sumba Rafflesia Arnoldi ya. Seperti ini. Ya, semoga kalian bisa membedakan ya. Tadi kita sudah membahas ada 6 lembaga resmi dari pemerintah ya untuk melestarikan keanekaragaman flora dan maupun fauna yang ada di Indonesia. Semoga kalian bisa memahaminya. Bila ada pertanyaan, misalnya persilahkan. Jangan lupa dicatat ya poin pentingnya agar kalian bisa membedakan. Apa itu Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam, Kebun Raya, maupun Suaka Alam. Dan cek e-learning ada tugas yang harus dikerjakan. Jangan sungkan untuk bertanya bila ada materi yang belum kalian pahami, baik melalui grup ataupun PC Misalda. Sekian dari Misalda, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.